Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan wa illam yastati fa biqalbi fadzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat satu kemunkaran dengan mata kepala sendiri, maka rubahlah ia dengan tanganmu, rubahlah ia dengan kekuatanmu, rubahlah ia dengan kekuasaanmu, rubahlah ia dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau kau nggak mampu dengan itu, maka dengan lisan, dengan omongan, dengan kalimat, ajak dia jangan melakukan daripada kemunkaran. Jangan dong bulan puasa, hati dong, jangan gerombolan di situ, ngomong aja. Artinya apa? Kita udah ingetin saudara kita, lepas daripada tanggung jawab kita. Dia tetap begitu, urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah selesai. Kenapa? Kita sudah ingetin. Kalau kita mampu dengan lisan kita, tapi kalau nggak mampu, rubah dengan hati kita bahwa kita mengutuk, tidak setuju dengan adanya kemunkaran. Tapi kata Nabi, fadzalika ataful iman. Tapi entuh selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Cuman tanya dalam diri kita, badan kita sehat, badan kita gagah, badan kita seterak, orang lihat kita jawara, melihat kemunkaran kita diam, mau dikatakan lemah iman oleh Nabi? Ayo dah, ayo. Jago kita main goloknya, jago kita main silatnya, jago kita main cikpiknya, jago kita main daripada bensinya. Tapi ada maksiat depan mata kita, kita cuma berdoa, ya Allah, gue benci sama orang. Itu kata Nabi lemah iman. Tegur bil ihsan, tapi dengan cara baik. Jangan dimarah-marahin dulu, urusan berantem kalau dimarahin. Tegur dengan cara baik. Kalau nggak mau ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita sudah mencegah saudara kita dari perbuatan kemunkaran, kezaliman. Sebab kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi wajib bagi kami untuk membantu dan membelanya. Tapi bagaimana cara kami menolong orang yang zalim? Apa kata Nabi? Cegah dia daripada perbuatan zalim. Ada teman kita mau mabuk, ada teman kita mau judi, ada teman kita mau bermain maksiat, cegah mereka. Itu kita udah nolong saudara kita. Bukannya teman kita lagi mabuk, kita nimbrung, ngikut minum, sama. Ada yang begitu? Malu kita. Apalagi pejabat ada yang begitu. Jangan masuk pejabat. Orang bela ulama gimana? Jaga ulama, sholat kagak, mau ngapain? Oh, kata Baji Damyati, gebukin, ceburin kali, jangan. Ya. Ayo, kalau bukan kita yang menghargai, menghormati agama kita, siapa lagi? Gak mungkin orang non muslim ini menghormati, menjaga agama kita, gak mungkin. Sebab Allah sudah katakan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Allah sudah bilang, nggak akan ridha, nggak akan senang Nasara dan Yahudi kepada kalian sebelum kita mengikuti jejak langkah mereka. Kalau Allah sudah katakan begitu, kita mau baik-baik begitu? Nggak bisa, saudara. Nggak akan redha mereka, nggak akan senang mereka. Ini sudah menjadi qadarullah. Tapi kalau bagi kita bermuamalah dengan mereka non muslim, wajib hukumnya. Bermuamalah apa? Berlaku baik sesama mereka itu wajib. Asal mereka tidak menyerang kita. Bahkan kita membantu mereka, menolong mereka, menjaga mereka, boleh, wajib, selama kita mampu dan mereka tidak menyerang kita. Jadi kalau ada non muslim yang bertetangga baik dengan kita, bersosialisasi baik dengan kita, berkawan dari kecil sama kita,
Dia baik sama kita, dia baik sama keluarga kita pun sebaliknya. Dan dia tidak pernah menyerang akidah kita, tidak menyerang visi kita. Maka wajib hukumnya kita bantu dan tolong mereka. Itu Nabi yang ngajarin itu toleransinya. Man adana timiyun faqad azani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, kata Nabi, sama juga sudah menggangguku. Tuh. Jadi kalau ada orang kita, orang muslim yang mengganggu kafir zimmi, maka kata Nabi dia sama juga sudah menggangguku. Siapa kafir zimmi? Yang tadi saya sebutkan itu. Mau bertetangga baik dengan kita, bermuamalah baik dengan kita, kita udah hidup bareng bersama dia, dia nggak ganggu akidah kita, dia nggak ganggu visi kita, dia tidak mengganggu daripada pemikiran kita. Maka wajib bagi kita untuk melindungi mereka, saudara. Tapi kalau sudah mereka mengganggu fisik kita, mengganggu akidah kita, ada saudara kita dikasih Indomie, di Kristen dimurtadkan oleh mereka, maka wajib bagi kita bertindak tegas. Bukan Nabi yang menganjurkan, tapi Allah yang menganjurkan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tuh. Bukannya Nabi, Allah yang menganjurkan. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kufar, wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian. Ini jangan terbalik. Sama saudara sendiri pada berantem, sama non muslim, sama musuh kita, cipika-cipiki, banyak itu. Datang ke Israel, ikut di Israel cipiki-cipiki, datang ke Indonesia dimusuhin saudaranya, dibubarin pengajiannya. Cuman perbedaan mazhab, cuman perbedaan khilafiyah. Mereka berani, tapi ketika sama Yahudi mereka cipika-cipiki. Mereka jaga itu tempat ibadahnya. Tapi sama saudaranya bengis sekali, saudara. Ini nggak boleh. Allah sudah katakan ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara kalian, di antara kita. Jangan terbalik. Nah, ini kita harus mempunyai akidah yang kuat di sini nih. Kita suruh jaga gereja, ntar dulu jangan dah. Kalau ente mau jaga gereja silakan aja. Ya, tapi kita akan jaga dari jauh dan kita nggak akan ganggu. Begitu. Ini diajak jaga gereja mau nggak enak ah. Udah kenal sama Kapolresnya, sama wali kotanya. Jangan, nih akidah lakum dinukum. Tegas kalau urusan akidah. Ini mentang-mentang ada misalnya Depok, Ormas Bersatu disuruh jaga gereja, kita mau tahan dulu, pejabat jangan. Ini akidah, saudara. Gak bisa kita campur adukan. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jajaka nggak boleh, apalagi takab, takbir, Allahu Akbar, nggak boleh. Ada amplopnya menengok sedikit. Jangan urusan akidah jangan main-main, jangan main-main. Jangan. Saya miris, kenapa? Ini urusan akidah. Tapi urusan muamalah silakan. Kita nggak boleh ganggu. Toleransi kita terhadap umat beragama tatkala mereka merayakan hari rayanya adalah kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita beri mereka ibadah dengan seluas-luasnya, dengan setenang-tenangnya, dengan senyaman-nyamannya. Silakan mereka ibadah, nggak boleh kita mengganggunya. Cuma kita nggak boleh ngejaganya di dalam gereja, nggak boleh. Karena itu ritual mereka, itu ibadah mereka. Toh mereka juga punya pasukan kok. Mereka punya laskar kok. Jangan salah, mereka punya laskar Kristus, mereka punya laskar Bunda Maria, mereka punya laskar kelelawar hitam, mereka punya laskar Manguni. Ngapain kita umat Islam ucuk jaga tuh gereja, ngapain? Kalau polisi ngajak, Pak polisi cukup kita jagain di sini aja, Bapak silakan di sana. Saya jamin Pak, karena tidak akan terjadi apa-apa Pak. Begitu aja. Tegas. Ya, paling dapat ongkos 100.000. 200.000, jangan akidah. Kalau nggak dipotong, iya
Ini akidah. Ya, akidah. Lagi kita jaga tuh gereja, malaikat Israel nyongol. Selesai kita. Nggak ditanya lagi kita. Udah jelas itu. Lalu jaga gereja, orang lagi ibadah. Orang lagi merayakan daripada ulang inannya dia. Ngapa kita ngikut? Oh, Ustaz nggak toleransi. Nabi udah ngajarin toleransinya tadi jelas. Gak boleh kita mengganggu daripada kafir zimmi, gak boleh. Tapi kalau untuk akidah jelas, lakum dinukum, ya, itu tegas kan. Ya. Ustaz ngucapin selamat Natal boleh gak? Gak boleh. Gak boleh. Dan cuma ucapan selamat iya, tatkala kita mengucapkan selamat Natal, mengakui. Coba buka di kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Apa artinya Natal? Natal adalah lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita mengucapkan selamat Natal artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan beranak enggak? Jelas dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Tegas. Oh, dari ini masalah akidah dulu nih Ustaz nih. Ya. Jadi kita paham dasar landasannya. Bukannya kita nih intoleran, bukan. Tapi ini akidah. Jadi kalau nanti ada Natal massal gitu di Depok, disuruh jaga gereja, nggak ada dah. Saya jagain di sini aja, insya Allah kita jamin nggak ada yang berani macam-macam kata gitu. Kita jamin nggak akan yang berani otak-atik kata gitu. Udah selesai, nggak usah kita ikut-ikutan jaga sono, bukan. Ini akidah. Ya. Bukannya kita kaku, bukan. Ya kalau urusan akidah jangan macam-macam kita, ngeri. Ya. Paham sampai di sini? Nah, maka dari itu ini ke depan yang tadi Bang Andi udah ngomong. Bagaimana bangsa ini ke depannya luar biasa. Yang masih punya duit, pegang duit rapat-rapat tuh. Ya, karena inflasi luar biasa, devaluasi luar biasa besok ke depan ini. Ya, Menteri Keuangan itu sebenarnya sudah mundur, sudah tahu situasinya, kondisinya, salah menerapkan sistem dari awal. Dan ini kita rasakan saat ini bukan perubahan daripada presiden, tapi meneruskan daripada gaya presiden. Berasa nggak? Berasa nggak? Berasa. Rakyat menginginkan adili Jokowi, tapi sisi lain presidennya itu dia. Bahkan kemarin sambutan kemarin ini dahsyat bener itu. Yang jalan tol ini karena bantuan dari presiden ke-7. Ya Allah, presiden kita ngomong gitu, hati kita kayak keiris begitu ya. 10 tahun kita udah terasa. Anggaran sekarang diefisiensikan. Sementara apa yang diefisiensikan untuk mereka yang dalam posisi di bawah. Yang di atas mah nggak diefisiensikan, saudara. Makin jadi. PUPR dari 120 triliun diefisiensikan 82 triliun. 82 triliun, sisanya cuma berapa triliun? Itu untuk 1 tahun. Nanti kalau ada jalan yang rusak, jembatan roboh dan lain sebagainya, dana perbaikannya itu sudah tidak ada. Kalau sudah jembatan, jalan rusak tidak diperbaiki, bagaimana dengan mobilisasi mereka yang bawa dengan alat-alat kebutuhan pokok? Sayur mayurnya, sembakonya, baik pangan dan lain sebagainya itu akan terhambat. Dan itu akan menjadi gejolak dan bahan bakarnya akan melebihi daripada target yang ditargetkan. Akhirnya apa? Larinya ke rakyat kecil, semuanya akan dinaikkan harganya. Sementara rakyat, berapa banyak yang sudah di PHK? Sementara rakyat saat ini susah mereka untuk mencari nafkah. Ini akan terjadi nih, gelombang luar biasa.
Ya, apalagi lagi kemarin saat ini mahasiswa sedang menentang daripada undang-undang TNI. Saya kemarin ada orang Kodim minta saya untuk bikin video. Saya bilang tar dulu dah. Saya belum baca draftnya. Saya nggak mau mengeluarkan statement khawatir. Ketika kita mengucapkan selamat ternyata berbalik itu rakyat yang jadi musuh TNI, itu yang kita khawatirkan. Kemarin rancangan undang-undang Polri dan undang-undang Polri sudah berjalan. Semua institusi dia kuasai oleh kepolisian. Apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana, saudara. Coba Pertamina kemarin dari 2018 sampai 2023 itu baru di audit cuman 2023 193 triliun. Itu 2023 belum 2022-nya 21, 20, 19, 18. Kenapa Ahok sekarang baru mau ngomong? Udah kelolodan. Cuman nggak berani. DPR nggak berani manggil Ahok. Bahkan ditantangin sama Rike, panggil dong Ahok. Kalau Ahok udah ngomong kelar semua. Karena dia kan komisaris utama, tahu mana tuh. Lima tahun pertama, 5 tahun kedua sengaja oleh yang namanya Jokowi, pejabat-pejabat ini dibiarkan untuk melakukan korupsi besar-besaran. Karena kartu trufnya dia akan pegang semuanya. Ternyata benar. Prabowo pun tidak bisa apa-apa karena punya kartu truf. Ada trufnya di Jokowi punya. Food estate-nya, alutsistanya dan lain sebagainya. Ini sudah. Ini udah negeri tersandera semua. Alhamdulillah. Tunggu sebentar.